Bunga Mawar dan Burung Bulbul, karya Oscar Wilde dan dibacakan oleh Sabilillah. Ia bilang akan berdansa denganku kalau aku memberikan mawar merah kepadanya, jerit sang pelajar muda. Tapi di kebunku tidak ada satu mawar pun yang merah. Dari balik sarangnya di atas pohon oak, burung bulbul mendengar keluhan sang pelajar muda. Ia melongokkan kepalanya di antara dedaunan dan mulai berpikir, "Tidak ada satu pun mawar merah di kebunku," tangisnya. Dan mata anak muda itu kembali dipenuhi air mata. Betapa kebahagiaan ternyata bergantung pada hal-hal yang sungguh remeh. Semua tulisan orang-orang bijak telah kubaca, dan rahasia-rahasia filsafat juga telah ada di dalam genggamanku. Tapi hidupku berantakan hanya karena menginginkan sekuntum mawar merah. "Akhirnya aku temukan seorang kekasih sejati," kata si burung bulbul. "Malam demi malam aku bernyanyi untuknya, meskipun aku tidak mengenalnya. Malam demi malam juga telah kuceritakan kepadanya cerita tentang bintang-bintang. Dan akhirnya bisa juga aku saksikan sang kekasih sejati. Rambutnya sehitam bunga bakung dan bibirnya semerah bunga mawar yang ia dambakan. Tapi keinginannya telah membuat wajahnya sepucat gading, dan kesengsaraan tergambar jelas di keningnya. Besok pangeran akan melenggarakan pesta dansa," gumam sang pelajar muda, "dan cintaku akan di sana. Kalau aku membawakannya sekuntum mawar merah, ia akan berdansa denganku hingga dini hari. Kalau sekuntum mawar merah itu kuberikan, ia akan berada di dalam pelukanku, menyandarkan kepalanya di atas bahuku, dan membiarkan tangannya dan tanganku bertautan. Namun di kebunku tidak ada bunga mawar merah, maka aku hanya bisa duduk dalam sepi, dan ia akan berlalu. Ia akan mengacuhkanku, dan aku akan patah hati." "Inilah kekasih sejati," ujar burung bulbul. "Setiap aku bernyanyi, ia menderita, dan setiap kegembiraanku adalah kepedihannya. Cinta memang benar-benar hal yang indah, lebih berharga dari zamrud, dan lebih bernilai dari opal terbaik. Mutiara dan buah delima pun tidak bisa ditukar dengan cinta, apalagi untuk diperjualbelikan di pasar-pasar. Tidak mungkin ada pedagang yang bisa membeli cinta, serta tidak mungkin pula ditimbang atau ditukar dengan emas. Para musisi akan duduk di panggung mereka," kata pelajar muda, "kemudian memainkan senar-senar pada alat musik mereka. Lalu cintaku akan menari mengikuti irama harpa dan biola. Ia akan menari dengan sangat riangnya. Begitu riangnya sampai-sampai kakinya seakan tidak menyentuh lantai dansa. Para pria dengan kostum-kostum flamboyan pun akan berebut untuk berdansa dengannya. Namun ia tidak akan mau berdansa denganku, karena aku sama sekali tidak punya bunga mawar untuk kuberikan kepadanya." Maka ia pun terkulai lemas di atas rumput, membenamkan wajahnya dalam kedua tangannya, dan mulai menangis. "Mengapa ia menangis?" tanya kadal hijau mungil yang berlari cepat melewati sang pelajar muda dengan buntutnya yang mencuat ke atas. Iya, mengapa ia menangis?" tanya kupu-kupu yang mengibas-ngibaskan sayapnya di bawah sinar matahari. "Apa gerangan ya sebabnya?" bisik bunga aster kepada tetangganya dengan nada yang lembut dan perlahan. "Ia menangis karena menginginkan sekuntum mawar merah," ujar burung bulbul. "Karena sekuntum mawar merah," seru mereka bersamaan. "Betapa konyolnya!" Dan si kadal mungil yang berpembawaan sinis pun tertawa terbahak-bahak. Namun burung bulbul mengerti rahasia kesedihan sang pelajar muda, dan ia pun duduk diam di atas dahan pohon oak, lalu mulai berpikir tentang misteri cinta. Seketika saja kedua sayap coklatnya dibentangkan bersiap terbang. Ia pun kemudian melesat ke udara. Ia menyelinap di antara pohon-pohon seperti bayangan, dan seperti bayangan pula ia melayang melintasi taman. Di tengah bukit-bukit rumput didapatinya sebatang pohon mawar yang cantik. Segera burung bulbul terbang ke arahnya dan mengajukan permintaan. "Berikan aku sekuntum mawar merah," pintanya. "Akan kunyanyikan untukmu laguku yang paling merdu." Namun si pohon mawar menggelengkan kepalanya. "Mawarku berwarna putih,"
jawabnya. Seputih buih di lautan dan lebih putih dari salju yang ada di puncak gunung. Namun, kamu bisa mencoba untuk bertandang ke tempat saudaraku yang tumbuh di sekitar jam matahari tua. Mungkin ia bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Maka terbanglah burung bulbul menuju pohon mawar yang tumbuh di sekitar matahari tua. Berikan aku mawar merah, pinta burung bulbul. Akan kunyanyikan untukmu laguku yang paling merdu. Namun pohon mawar itu menggelengkan kepalanya. Bunga mawarku berwarna kuning, jawabnya. Sekuning rambut para gadis ningrat kerajaan yang duduk di atas singgasana batu amber. Dan lebih kuning dari bunga bakung yang tumbuh di padang rumput tepat sebelum pemotong rumput datang dengan sabitnya. Cobalah kau datangi saudaraku yang tumbuh di bawah jendela sang pelajar muda itu. Mungkin kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Maka terbanglah burung bulbul menuju pohon mawar yang tumbuh di bawah jendela pelajar muda. Namun pohon mawar menggelengkan kepalanya. Mawarku berwarna merah, jawabnya. Semerah kaki-kaki merpati dan lebih merah dari terumbu karang yang melambai-lambai diterpa gelombang ombak di dalam gua laut. Hanya saja musim dingin telah menghambat pembuluh darahku. Keping-keping es telah menjepit tunas-tunasku dan badai telah mematahkan ranting-rantingku. Tidak ada satupun mawar merah yang bisa tumbuh dariku tahun ini. Cukup sekuntum saja yang kuminta, ujar burung bulbul. Sekuntum mawar merah saja. Tidakkah ada cara lain agar kau bisa mendapatkannya? Ada satu cara, jawab sang pohon. Tetapi cara itu begitu mengerikan. Aku tidak berani menceritakannya kepadamu. Ceritakan padaku, ceritakan, sahut burung bulbul. Aku tidak takut. Kalau kamu menginginkan sekuntum mawar merah, kata sang pohon, kamu harus membuatnya dari musik yang mengalun tatkala purnama bersinar dengan menggunakan darah yang mengalir dari jantungmu sendiri sebagai pewarnanya. Kamu harus bernyanyi semalam suntuk untukku sembari membiarkan dadamu terpapar duri. Biarkan duriku mengoyak jantungmu sehingga darah yang menopang hidupmu bisa mengalir menuju pembuluh darahku dan menjadi milikku. Betapa mahalnya harga sekuntum mawar merah itu sehingga harus kutebus dengan kematian, jerit burung bulbul. Dan betapa berharganya sebuah nyawa bagi setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Sungguh indah apabila bisa duduk-duduk di hutan yang hijau, lalu menyaksikan matahari yang megah dalam kereta emasnya dan bulan dalam kereta mutiaranya. Manisnya harum tenghulu dan wanginya bunga-bunga lonceng biru yang tersembunyi di lembah dan semak-semak. Semerbak ditiup angin di lereng. Namun tetap saja cinta jauh lebih berharga dari kehidupan itu sendiri. Dan lagi pula, apalah artinya jantung dan hati seekor burung apabila dibandingkan dengan jantung dan hati seorang manusia? Maka si burung bulbul pun membentangkan sayapnya dan terbang membumbung tinggi ke udara. Ia melintasi taman seperti bayangan, dan seperti bayangan pula ia melayang menyusuri pepohonan. Sang pelajar muda masih terlihat berbaring diam di atas rumput yang sama saat ia tinggalkan. Mata indahnya pun masih basah oleh air mata. Berbahagialah, seru burung bulbul. Berbahagialah. Tidak lama lagi kamu akan mendapatkan sekuntum mawar merah yang kamu idamkan itu. Akan kubuatkan untukmu lewat musik yang mengalun tatkala purnama bersinar dengan warna indah yang mengalir dari darah jantungku. Satu yang kuminta darimu, jadilah kekasih yang benar-benar sejati, karena cinta lebih bijaksana daripada filsafat. Sedang kita tahu bahwa filsafat itu sendiri sangatlah bijak. Cinta juga lebih kuasa dari kekuasaan. Sedang kita tahu bahwa kekuasaan itu sendiri sangatlah kuasa. Sayap-sayap cinta sewarna kobaran api. Begitu pula tubuhnya yang membara. Bibirnya semanis madu dan napasnya seharum rempah-rempah. Sang pelajar muda memandanginya dari atas rumput dan mendengarkan. Tetapi ia tidak mengerti apa yang dikatakan burung bulbul kepadanya. Hal-hal yang tidak tertulis dalam buku pelajaran memang asing baginya. Namun, kicau burung bulbul itu dimengerti oleh pohon oak. Ia menjadi sangat sedih karenanya. Selama ini, ia sangat sayang kepada burung bulbul yang telah membangun sarang di atasnya. Bernyanyilah untukku yang terakhir kalinya, bisik pohon oak. Aku akan merasa sangat kesepian jika kamu benar-benar pergi.
Maka burung bulbul pun bernyanyi untuk pohon oak. Suaranya bergetar sedih layaknya gelembung-gelembung air yang mendidih di dalam panci perak. Ketika lagu yang dinyanyikannya berakhir, sang pelajar muda bangun dan mengambil buku catatan kecil dan sebatang pensil dari dalam sakunya. Tidak bisa mungkir kalau yang kudengar ini adalah sebuah karya, kata sang pelajar muda kepada dirinya sendiri. Ciptaan seekor burung bulbul. Namun apakah karya itu memiliki jiwa? Kukira tidak. Malahan sepertinya ini kasus yang sama dengan yang terjadi pada kebanyakan seniman. Terlalu fokus pada gaya sehingga melupakan ketulusan dari karyanya itu sendiri. Burung tidak akan mengorbankan dirinya demi menciptakan sebuah karya yang dinikmati orang. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri, egois, seperti layaknya dunia seni. Namun harus juga diakui kalau suaranya tersusun oleh nada-nada yang indah. Sungguh sayang karena nada-nada itu tidak mengandung arti dan tidak bisa dimanfaatkan pula oleh pendengarnya. Kemudian ia pun masuk ke dalam kamarnya dan berbaring di atas ranjang lipat kecil miliknya. Pikirannya kembali menerawang pikiran cintanya. Lalu setelah beberapa saat ia tertidur. Dan ketika purnama mulai bersinar di langit, burung bulbul terbang menghampiri pohon mawar dan menghujamkan dadanya pada duri pohon. Sepanjang malam ia bernyanyi dengan dada terhujam duri, hingga bulan yang serupa kristal dingin pun mulai merunduk dan mendengarkan. Semalam suntuk ia bernyanyi dengan duri yang semakin lama semakin menembus dadanya, membuat darah nadi kehidupannya semakin mengalir, surut menjauhinya. Simfoninya diawali dengan lagu tentang cinta di hati seorang lelaki dan anak perempuan. Seketika saja, pada tunas mawar, menyeruaklah sekuntum mawar yang indah menakjubkan. Kelopak demi kelopak bermunculan seiring lagu demi lagu dinyanyikan. Pucat pada awalnya, bagaikan kabut yang menggantung di sepanjang sungai. Pucat, seperti nuansa pada dini hari, serta keperakan layaknya sayap-sayap subuh. Laksana bayangan mawar di permukaan kaca, laksana bayangan mawar di permukaan telaga, begitulah bentuk mula dari mawar yang tumbuh pada tunas pohon tersebut. Namun, pohon mawar berseru kepada burung bulbul untuk menghujamkan dadanya lebih dalam pada duri. Lebih dalam lagi, burung bulbul kecil, jerit sang pohon. Atau matahari akan terlanjur terbit sebelum bunga mawar ini merekah sempurna. Maka burung bulbul pun menghujamkan dadanya lebih dalam lagi. Dan nyanyiannya pun menjadi kian nyaring. Seiring lagu tentang lahirnya perasaan yang menggebu di dalam jiwa seorang laki-laki dan seorang gadis pelayan. Semburat merah jambu lalu mulai terlihat pada daun mawar. Laksana semu kemerahan di wajah mempelai pria saat ia mencium bibir pengantinnya. Namun, duri tajam yang menusuk itu belum juga mencapai jantungnya, sehingga semburat kemerahan itu belum bisa mencapai sang mawar. Dan mawar itu pun tetap terlihat putih. Hanya darah yang mengalir langsung dari jantung burung bulbul sajalah yang bisa meronakan jantung sang mawar. Maka sang pohon berteriak kepada burung bulbul untuk menghujamkan dadanya lebih dalam lagi pada duri. Lebih dalam lagi, bulbul kecil, jerit sang pohon. Atau matahari akan terlanjur terbit sebelum mawar ini sempurna. Burung bulbul pun menghujamkan dadanya lebih dalam lagi. Hingga akhirnya duri mawar itu pun menyentuh jantungnya, membuatnya merasakan sakit yang amat menyengat ke sekujur tubuhnya. Pahit, sungguh pahit rasa sakitnya dan kian liar pula lagu yang ia nyanyikan. Karena ia menyanyikan lagu tentang cinta yang disempurnakan oleh kematian. Cinta yang tidak binasa di bawah batu nisan. Dan bunga mawar yang indah itu pun perlahan merona laksana mawar dari langit timur. Merona merah darah kelopak demi kelopaknya dan merona merah delima jantung bunganya. Namun suara burung bulbul makin melemah. Perlahan sayap-sayap kecil berkepak-kepak dan selaput putih mulai menyelubungi matanya. Lemah dan semakin lemah nyanyiannya dan ia merasa ada sesuatu yang mencekik dan menyumbat kerongkongannya. Meskipun demikian, ia tetap mencoba memberikan semburat indah terakhir untuk lagu yang dinyanyikannya. Sang rembulan yang putih mendengarnya dan membuatnya terdiam di langit, lupa akan matahari yang harus terbit. Sang bunga mawar juga mendengarkannya. Dan nyanyian bulbul seketika membuat sekujur tubuhnya gemetar penuh kenikmatan, sehingga terbukalah kelopak-kelopaknya di tengah dinginnya pagi. Gema pun bergaung membawa nyanyian burung bulbul ke dalam relung-relung gua berwarna lembayung di atas bukit, sehingga membangunkan para gembala dari mimpi mereka. Nyanyian itu juga mengampung melewati alang-alang di tepi sungai dan pesannya terbawa sampai ke laut. Lihat, lihat, seru sang pohon.
Bunga mawarnya telah mekar merekah dengan sempurna. Namun tidak terdengar jawaban dari si burung bulbul, karena ia telah terbaring mati di antara rerumputan yang tumbuh tinggi, dengan duri mawar yang tertancap di jantungnya. Siang hari tiba, dan sang pelajar muda membuka jendelanya dan melihat keluar. "Betapa beruntungnya aku!" teriaknya. "Sekuntum mawar merah. Belum pernah kulihat bunga mawar merah yang lebih indah dari bunga ini. Begitu indahnya mawar ini. Aku yakin ia memiliki nama Latin yang panjang." Lalu ia pun membungkuk dan memetik bunga mawar tersebut. Kemudian ia mengenakan topinya dan berlari menuju rumah sang profesor dengan membawa sekuntum bunga mawar di tangannya. Putri sang profesor tengah duduk di depan pintu masuk sambil menenun sebuah kain sutra berwarna biru. Di kakinya berbaring malah seekor anjing. "Kamu bilang kamu akan mau berdansa denganku kalau aku membawakan sekuntum mawar merah," ujar sang pelajar. "Inilah sekuntum mawar merah yang paling merah di seluruh dunia. Sematkanlah di dekat hatimu, dan saat kita berdansa bersama, mawar ini akan mengatakan kepadamu betapa aku mencintaimu." Namun putri sang profesor menyeritkan kuning keningnya. Aku rasa mawar itu tidak cocok untuk kupakai dengan gaunku," jawabnya. "Lagi pula keponakanku anggota Dewan Kota telah memberikan perhiasan dengan permata sungguhan. Dan semua orang tahu kalau permata itu lebih berharga daripada sekedar bunga-bunga." "Betapa tidak berterima kasihnya kamu," kata sang pelajar muda dengan marah. Dilemparkannya mawar itu ke jalan hingga bergulir jatuh ke kubangan dan digilas oleh kereta kuda yang sedang melintas. "Tidak tahu terima kasih," ujar putri sang profesor. "Dengar, kamu sangat kasar. Lagi pula kamu pikir kamu itu siapa? Hanya seorang pelajar. Apa-apaan? Aku tidak percaya kamu bahkan bisa memiliki sabuk perak untuk kamu pasang pada sepatumu, seperti yang dimiliki oleh keponakan anggota Dewan Kota." Sang putri pun bangkit dari kursinya untuk masuk ke dalam rumah. "Betapa konyolnya cinta itu," kata sang pelajar muda sambil berjalan pergi. "Cinta tak banyak berguna, tidak seperti logika. Cinta bisa membuktikan apapun dan hanya bercerita tentang hal-hal yang tidak akan terjadi, serta membuat orang percaya akan hal-hal yang tidak benar. Pada kenyataannya, cinta itu sangat tidak praktis. Padahal zaman sekarang ini kepraktisan adalah segalanya. Lebih baik aku kembali lagi pada filsafat dan mempelajari metafisika." Maka kembalilah ia ke ruangannya, dikeluarkannya sebuah buku besar yang penuh debu, dan sang pembelajar itu mulai membaca. Sekian dan terima kasih.